dengarkan itu dari Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan Injil nanti itu bercerita tentang lebih ke Allah mau tunjukkan bahwa Yesus yang diutus menyerahkan Anaknya yang tunggal itu jauh lebih besar daripada apa yang dialami oleh orang Israel saat itu. Kalau yang tadi dikatakan di bagian awal itu kan, Musa meninggikan ular di padang gurun. Kalau dulu itu karena orang Israel buat jahat dalam arti tertentu ya, buat jahat, tidak setia dan lain-lain, jadi mereka tuh dipagut ular. Kalau kita baca perjanjian lama, dan mereka digigit ular dan banyak orang yang mati. Lalu Musa berdoa, "Tuhan, bagaimana supaya orang Israel ini jangan mati binasa begitu saja, jangan habis, jangan ambil. Kami berdosa, kami salah, tapi jangan sampai begini." Akhirnya diminta untuk buat ular tembaga, ditaruh. Jadi setiap orang yang dipagut ular, kemudian pandangi ular tembaga itu, dia akan sembuh. Jadi kalau zaman, maka dikatakan tadi itu, kalau zaman Musa itu. Jadi ketika dipagut ular, mereka cuma mandang ular tembaga tadi. Maka di sini dikatakan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia ditinggikan. Ditinggikan di mana? Di salib. Nah, di salib itulah tanda cinta yang nanti kita dengar selanjutnya itu. Dia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak akan binasa. Dia diutus bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Jadi yang ketika kita pandang, ya kalau dulu orang-orang Israel dan Musa memandang ular tembaga, kalau sekarang kita memandang salib. Ya itulah menyelamatkan. Mungkin kita tidak digigit ular atau apa, tapi ya sekarang kita pandang salib sebagai sumber keselamatan. Itu ya pesan utamanya ya tentang. Berarti itu pengalaman bangsa Israel pada zaman pelarian dari Mesir. Ya, keluar dari Mesir untuk menuju ke tanah terjanji. Ya. Kok kalau saya malah begitu mendengar itu, Romo, malah tiba-tiba terlintas saja istilahnya orang sekarang, setan aja protes sama Tuhan karena nggak ada kerjaan lagi, manusia tidak perlu digoda lagi, sudah berbuat dosa. Tiba-tiba terlintas saja seperti itu. Kalau dengan deskripsi bahwa orang Israel dulu keluar dari Mesir, kemudian bagaimana Musa membuat itu menjadi bagaimana mencari solusinya untuk agar tidak digigit ular, itu kan akibatnya, akibat digigit ular itu kan akibat dari
yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, kalau kita yang sekarang itu tidak sampai yang seperti itu, tapi kok saya tiba-tiba ingat yang tadi itu, setan tidak perlu menggoda lagi, nggak usah capek-capek. nggak usah capek-capek, iya. Nggak usah capek-capek. Itu kita diingatkannya itu sebenarnya kok malah hal-hal yang sepele, tidak menyakitkan, tapi sebenarnya kalau kita rasakan yang mendalam, kok gitu banget sih gitu. Oh iyalah, gitu. Berarti sangat berdosakah kita sehingga muncul guyonan setan nggak perlu menggoda sampai protes nggak ada kerjaan lagi. Kalau saya tiba-tiba ingat muncul seketika gitu aja, itu aja sih Romo. Karena banyak manusia seperti setan. Mungkin karena setannya sudah berinovasi menggodanya. Bisa. Belajar. Setan punya trik baru. Nah, itu mungkin Setan punya trik yang baru. lebih halus. Apa karena manusianya terlalu lemah? Mungkin salah satu penyebab. Kebanyakan kan manusia yang sekarang ini kayak saya pikir lebih ke bekerja itu katanya untuk keluarga, tapi dia tidak pernah ada untuk keluarga. Ya. Terlalu sibuk di kantor. Saya ini begitu sampai rumah marah-marah, saya ini kerja untuk keluarga, kamu ini dapat ini. Akhirnya malah KDRT di rumah. Kerja capek-capek, pas hari libur dia malah keluar. Ya, Nah, orang lebih butuh Gitu-gitu. yang apa istilahnya? Ya aku kerja tapi kan orang tidak selamanya butuh itu juga kan. Kehadiran. Tapi memang betul tadi dibilang juga bahwa setan mungkin dalam arti tertentu setan tidak capek-capek lagi. Tapi karena ya seperti kita, ya setan juga berinovasi seperti kalian bilang. lebih kreatif lah Lebih kreatif. dalam arti tertentu. Karena ketika kalau orang yang imannya kuat pasti godannya harus lebih kenceng. Iya. ya. Ya kan? Kalau imannya ya lemah ya Dengan mudah. gunting sirip saja sudah selesai. Tapi kalau imannya kuat kan mesti badai datang dulu baru bisa menggoyahkan. Nah, itu yang mungkin dalam situasi seperti itu ya kesadaran juga bagi kita untuk lebih saya ini sebenarnya ada di posisi mana juga tuh. Apakah jangan-jangan setannya bukan yang datang tapi jangan-jangan saya sendiri yang setannya. Itu kan. Nah itu masuk akal tuh tadi, makanya wah kok setan aja protes nggak ada kerjaan gitu kan. Dalam artian itu berarti kita itu kan diingatkannya sudah sampai pada tahap yang cara yang keras kemudian coba cara yang halus, sudah nih yang cara yang berikutnya. Kalau ini tidak berhasil kan kemudian mau pakai cara apa lagi? Kalau bangsa Israel di situ kan tadi diingatkan dengan dalam perjalanan dia digigit ular itu sebagai akibat dari dia berbuat dosa, kita diingatkan itu keras kemudian lebih halus dengan guyonan itu tadi. Padahal yang dijanjikan kalau mendengar tadi itu kan yang dijanjikan sebenarnya ya janjinya indah dari Tuhan kalau kita hidup sesuai dengan kehendaknya gitu. Cuman ya itu tadi. Tapi berhubungan juga tiba-tiba muncul hubungan. Masalahnya manusia punya kehendak bebas itu Jarom. Bagaimana mengendalikan kehendak bebas itu? Karena yang enak-enak ini yang biasanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang pilih jalan lain toh. Makanya selalu dibilang orang itu tegar tengkuk itu kan ini berbalik, memilih jalan yang lain. Kayak tadi yang seperti disinggung tadi itu, karena janji Tuhan tuh kan kalau keluar dari tanah Mesir menuju tanah terjanji nih, Iya. penuh susu dan madu, ya kan. Tapi dalam proses perjalanan itu kan banyak sekali tantangan, entah ketemu dengan seperti yang bangsa-bangsa yang kuat, mereka harus berperang, harus lewati padang gurun yang mereka sampai protes, kami kelaparan, kami Ya. kehausan. Maka ya memang kuncinya bahwa untuk bisa sampai sana ya butuh setia. Janji Tuhan itu ya pasti selalu ada. Hanya kita setia atau tidak. Godaan kesetiaan itu ya mungkin orang lalu bilang ini setan dan ini mempengaruhi kita dan lain-lain. Karena kita punya niat baik, tetapi ketika kita tidak setia dengan janji Tuhan, ya pasti. Nah, maka tadi dibilang juga sebenarnya kita tahu tapi nggak mau. Iya. Maka yang di bagian akhir yang Injil yang tadi baca itu kan orang kita semua ini kan anak-anak terang, tapi kita lebih memilih kegelapan. Karena ada satu sisi begini,
kita tuh sudah tahu tapi coba dulu lah. Kayaknya bagus juga ya kan? Iya. Pasti kata misalnya aturan sajalah. Aturan begini. Lampu merah saja, lampu merah. Iya. Tapi kan ini kan kuning. Boleh nggak ada CCTV, ini ada polisi. Tidak ada Kan polisi. kayak gitu. Tabrak Kadang saja. begitu, jalan gini. Kalau lolos sih lalu bilang saya beruntung. Merasa bangga Ya, malah. bangga, kan? bangga buat salah nih saat tidak ditangkap polisi dan lain-lain. Tapi kalau ada kecelakaan dan lain-lain, lalu orang bilang gini, mungkin saya takdirnya atau naasnya seperti ini. Padahal itu soal tadi pilihan, ketaatan dan kesetiaan kita pada apa yang sebenarnya sudah ada. Tapi karena kita memilih sendiri tadi, lalu kita mulai salahkan yang lain-lain. Ya, jangan salah juga, mungkin yang tadi bilang setan tak punya, nah susah-susah lagi goda, tapi kadang juga kita selalu mengkambing hitamkan setan kan. Dalam arti tertentu kita sudah malas, kita malas belajar, terus nilai jelek, lalu bilang begini, saya kok setan ini goda saya jadi saya tidur. Kita salahkan setan. Karena soal ini, saya kemarin tuh setan ini yang goda saya, padahal itu ya setan yang dari luar ada, tapi maksudnya mungkin dari dalam diri kita kemalasan, Kita sendiri yang jadi setan. acak-acakan. Sebenarnya itu juga itu yang mungkin yang sekarang tanpa kita sadar, yang seperti tadi yang dibilang cara barunya setan itu ya mungkin kemalasan ego kita sendiri juga kan, dari dalam diri, bukan lagi dari luar yang kuat, tapi justru dari dalam. Ya itu ujian kesetiaan juga sih. Ibaratnya Tuhan sudah bikin jalan tol, nih silahkan kamu lewat. Kita jalannya, ada jalan kecil bagus, Ya. mampir. Ada jalan, akhirnya kita karena mata kita sendiri sebenarnya kan itu, ini bagus, karena kelihatannya jalan Tuhan panjang sekali sampai sana jauh, walaupun lurus. Ya, betul. Tapi kita lebih memilih kayaknya jalan ini lebih menantang. Kadang-kadang kan manusia seperti itu, saya lebih suka yang ada tantangannya nih. Kalau Jalan tol kan nggak bisa istirahat kan, jarang bisa istirahat. iya betul. Kita singgah dulu warung. Oh, anu lah, setiap tikungan mampir lah. Coba kecenderungan itu coba sesuatu yang baru yang sebenarnya kita tahu bahwa sebenarnya salah itu. Tapi kita maju. Kalau berhasil itu, bisa kok saya lewati. Tapi kalau pas gagal, itulah. Baru balik ke jalan tol lagi dia. Wah, berarti saya percuma kalau semuanya mengajar. Saya kan mengajar PKN. Kalau kewarganegaraan itu ada norma kesusilaan itu salah satu tujuannya untuk membedakan baik dan buruk. Ketika sudah tahu baik dan buruk dipilih yang buruk, berarti gagal yang mengajar. Gagal itu. Ya itu sih. Karena memang seperti tadi juga Tuhan juga kan lewat misalnya nanti yang kita dengar bacaan sebelumnya itu kan ajar tentang 10 perintah Allah, 10 firman Allah itu kan. Iya. Yang kita mengerti sebagai 10 perintah Allah. Jelas ini relasi kita dan Tuhan, relasi dan diri sendiri, relasi dan sesama. Ya, bilang Tuhan ajarkan baik. Tapi kan kembali sikap manusia itu seperti apa. Maka ya ketika dalam situasi seperti itu, apakah Tuhan atau istilahnya Allah lalu meninggalkan kita? Kan tidak. Yang tadi sini katakan menyerahkan anaknya yang tunggal kepada kita untuk menjadi sumber keselamatan, yang menyelamatkan, yang membebaskan. Bukan berarti Tuhan kan Allah yang maha baik, dia sudah menyerahkan anaknya, jadi kalau kita dosa enggak apa-apa. Kadang ada juga dia udah sering berdosa, terus dia pengen balik ke jalan Tuhan tuh kayak udah merasa nggak pantas loh. Kan banyak juga orang kayak gitu, terus dia tetap pada jalan dia yang kacau. Karena keluarganya kurang mendukung untuk balik ke situ, atau lingkungan dia, banyak sih faktor-faktornya. Merasa diri tidak layak kan. Ya. Banyak orang yang gitu. Orang sampai di pada posisi kesadaran bahwa ya saya berdosa, ternyata saya salah jalan. Tapi ketika dia balik itu tantangan yang kedua. Ketika dia nyaman yang ini, tantangan kedua ya tadi ditolak di ini. Ya seperti yang mungkin yang bacaan tadi juga bilang, kita kan anak-anak terang nih. Tapi kita suka kegelapan, karena kalau di tempat terang itu semua akan terlihat ini.
Maka ketika dia kembali itu kan semua pasti orang akan bilang dia, oh dulu kamu begini, dulu kamu begitu, dulu kamu Oh, iya. begini. Iya, betul. Maka yang paling penting itu memang tadi, hanya tadi seperti kalian bilang, orang kuat atau tidak. Ketika pertobatan itu terjadi, maka orang balik. Orang baliknya itu bertahan kuat atau tidak. Nah, maka butuh dukungan sesama, butuh dukungan orang lain. Bahwa ya seperti Paulus bilang, ketika orang berdosa, bertambah banyak berdosa, semakin besar kerahimannya kan. Semakin besar dia mengalami. Nah, kalau kita bisa dengar perumpamaan juga kan. Perumpamaan ketika orang berdosa berat sekali, merasa tidak layak, kalau kemudian dibalik dan merasa Tuhan mencintai dia, itu dia merasa dia lebih dicintai Tuhan daripada orang lain. Karena dia merasa ketika berdosa jauh sekali nih, tapi saya sudah sampai segini, kok Tuhan terima saya. Maka dia mengalami kerahiman itu jauh lebih besar daripada kita lain yang mungkin berdosa tapi tidak sejauh dia. Kita balik, Tuhan terima kasih. Tapi dia kan sebenarnya seharusnya saya ini sampah ya. Tapi kok kenapa Tuhan terima saya? Maka dia pasti merasakan rahmat, kerahiman, belas kasih Allah tuh jauh lebih besar. Istilahnya seperti tadi, tidak layak tapi diterima. Dan kita diterima dia atau Allah terima dia itu kan lewat orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang di sekitar dia bisa terima dia. Karena ada orang yang bertobat tapi tidak diterima, itu beban keduanya besar. Maka ketika bisa diterima, bisa diampuni, seperti anak yang hilang kemudian diampuni, kan rasa sukacitanya itu. Padahal di Alkitab kalau contoh seperti itu sudah seperti Saulus. Ya, Saulus yang paling kentara lah. Dia membunuh orang-orang Kristen sampai akhirnya bertobat menjadi penginjil paling kuat. Ya. Karena tadi pengalaman Orang-orangnya di sekitar pun bilang dia kan orang yang dulu menganiaya orang Kristen. Tapi kita sendiri juga sering sebenarnya ngejek-ngejek orang yang pengen bertobat gitu kan. Ih, dulu kamu pernah apa gitu. Tanpa sadar sendiri kita itu turut menjadi menghalangi mereka Ya, tidak menerima secara langsung karena sudah terang tadi. Wah, orangnya kayak ini kok. Wah, kayak itu. Jadi ada terlihat sering terjadi kan gini. Kalau orang pas dia berubah lalu ada maunya. pasti ya, ada maunya. ada maunya atau ya seperti tadi, ih tumben. Ya kan? Kalimat tumben ya. Kalimat tumben itu sering, tumben. Misal orang tidak pernah masuk gereja, tiba-tiba masuk kan, ih tumben masuk gereja. Kan jadi curiga gitu. Padahal kan orang punya niat baik untuk datang itu ya. Harusnya kan kita bilang, ih selamat datang, terima kasih, senang bisa masuk. Sinis lebih Ya, manusia ini sinis melihat orang lain berubah, itu dia Ada apa ini? Ada apa? apa ini, malah berpikiran yang negatif, bukannya harusnya oh terima kasih. Iya. Itu betul kata pastor tadi itu. Berarti kesimpulannya adalah mau milih yang mana, terang atau gelap gitu kan? Ya, pilih terang atau gelap, mau pilih jalan Tuhan atau kita jalan sendiri. Maka dasar dari semua itu ketika kita sudah memilih soal kesetiaan. Dasarnya kesetiaan. Setia itu ternyata yang paling sulit. Saya setia aja kok. Jadi kalau kita sudah pilih kan, ketika kita sudah tadi kan soal pilihan terang dan gelap, kita pilih terang. Pertanyaan kedua kan, kita setia atau tidak, gitu kan. Kalau kita tidak setia ya kembali ke gelap. Padahal kita tahu janjinya itu, wah kalau ini kamu itu akan lebih enak, nanti pasti kamu akan, kalau kita ngomongnya relate dengan keadaan, wah pasti masuk surga gitu kan, Tuhan akan menanti di sana. Kita sudah tahu nih Romo, tapi kok untuk setia itu rasanya kok menarik itu loh Romo, yang kanan kiri nih yang tidak, padahal kita sudah tahu, padahal nih, wah itu door prize-nya besar nih kalau saya tetap di sini. Tapi yang kanan kiri yang kecil-kecil ini juga door prize semua ini juga menarik. Door prize kan dapat langsung dia sekarang. Perjanjian Tuhan kan nanti kan. Oh iya, masuk akal juga. Orang lebih banyak yang belok-belok. Itu sulitnya, manusia ini lebih perlu yang sekarang daripada yang nanti-nanti kayaknya. Kayak, duh saya ini kok perlu uang,
saya nggak bisa makan, saya ada yang nawarin ikut judi, mas nih menangnya banyak, akhirnya ikut kecemplung, wah ketagihan. Banyak juga misalnya kayak pinjaman online kan sekarang udah banyak kan, jadi orang ini minjam dulu bayar nanti gampang lah, bisa nyicil kan entah apalah nanti. Itu juga Kan betul. sekarang banyak online. Pas di gampangnya yang susah. Nah, Nah itu yang betul juga sih. Ya, karena kalau mau setia itu tantangan terberatnya itu bosan. ya, Ya. ya. Ya itu Bagaimana mencari suasana biar hidup kembali. Kayak orang setia dengan apa saja itu jatuhnya tuh bosan. Kebosanan itu tantangan yang cukup berat. Seperti jalan tol saja lah. iya Mau kan. bilang tadi lurus kan menuju alam. Itu antara mata ngantuk, Konten. lalu tidak ada yang menarik kan. Iya. Kemudian rasa bosan, lengah itu lebih banyak. Karena kalau misalnya yang lain itu ya istilahnya kalau ketika banyak godaan, bukan banyak godaan, misalnya banyak situasi-situasi yang baru tuh kita lalu berpikir, kita lalu memilih, kita lalu memilah. Lebih menarik. Nah, sehingga itu ya tadi soal kesetiaan itu ya kita mesti tetap setia pada track itu. Lalu yang kedua ya cobaan dan godaan itu pasti ada, rasa kantuk dan lain. Tapi apakah kita bisa memilah dan memilih? Itu juga menjadi suatu kiat yang diusahakan. Karena kalau tidak ya seperti itu. Biar jalan tol tetap ada kecelakaan. Iya Kan? betul. Ketika orang lengah dan itu pasti ada sesuatu yang Berarti kalau ngomong-ngomong setia itu yang paling setia itu sebenarnya adalah pastor. Karena kita aja kalau wah saya mau berubah, kita mau mengikuti cara orang, pagi berdoa jam 5, novena aja lah 9 hari. Mengalami. Tidak perlu sampai seperti pastor yang berdoa setiap hari. Novena 9 hari setiap jam 9 malam. Doa setiap malam aja belum tentu. Apakah ada yang bisa sampai selesai? Kalau memang masalahnya yang berat-berat mungkin Bisa. bisa. Kalau Tapi yang kalau yang masih separuh-separuh, misalnya untuk ya anak sekolah ujian, menghadapi ujian 9 hari sebelum dia bisa kemungkinan kan. akhirnya males sudah bisa, sudah hafal, merasa diri sudah hafalnya, ya sudahlah, nggak berdoa lagi. Itu salah satu contoh kesetiaan yang buruk. Tidak perlu sampai ke pasangan, tapi ke dalam kehidupan kita dengan relasi kita dengan Tuhan saja kelihatannya sulit. kalau puncak kesetiaan saja. Kalau soal tadi contoh itu toh, Ya, puncak kesetiaan kita tuh apa? Anak-anak sekolah lah, novena sebelum ujian. ya, Selesai ujian adakah yang ucapan syukur? 10%. Tuhan terima kasih. Akhirnya kesetiaan kita tuh karena ada embel-embel kan. Iya, betul. Ya, betul. Bang. Betul juga. Kan? Betul. Iya, 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 iya. Ada. Kesetiaan akhirnya ada ada embel-embel. goalnya. Ya, saya setia supaya ini. Giliran tidak setia, Tuhan kenapa tidak jawab doa saya? Istilahnya ketika kita sudah setia tapi tidak gol kan? Iya, betul. Lalu Tuhan kenapa saya tidak? Iya. Makanya yang teolog itu bilang Tuhan itu menjawab apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, Tuhan menjawab doa-doa kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya kita mungkin ingin ini, tapi Tuhan tahu bahwa sebenarnya kita butuh yang begini. Itu yang itu ya, jadi penegasan juga bahwa ya kadang ya seperti tadi novena dan lain-lain itu ya. Atau ya kita balik saja lah, misalnya dia kalau dia tidak novena lah tapi dia ujian, dia nyontek atau kerjasama lah atau apa, tapi setelah hasil keluar bagus kan nilai, nilai bagus, tulisnya apa? Thanks God. Kan? Ya kita mensyukur ya apa? Mensyukur nyontek. Ya kan? Wah, ya menohok. Kita balik tuh. Betul. Kita balik tadi. Masuk akal. Ya novena kemudian dapat nilai bagus tidak bersyukur. Iya. Tapi giliran nanti kalau misalnya contoh saja kalau amit-amit lah misalnya
kalau orang nyontek atau apa lalu setelah itu dapat nilai bagus, juara ya, oh iya terima kasih, lalu update status dapat nilai yang bagus, thanks God. Tapi ucapan syukurnya di sosial media. Ya kan sering kan kita baca itu syukurnya dan lain-lain. Rezeki anak Tuhan. Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Iya. Ya maka kalau kita balik, tapi itu dinamika hidup kita manusia yang maka setan tidak perlu capek-capek kembali ke tadi pertama, karena ya setan juga bukan dari luar, godaan itu tidak dari luar saya, tapi yang paling susah itu sebenarnya godaan dari dalam diri Dari kita dalam. sendiri. Betul. Seven sins apa? Ya, itu tadi kan novena 9 hari oke siap, 2 hari masih semangat, 3 hari sudah capek seharian olahraga, besok saja. Kalau 7, 8, 9 itu udah ujung kan pasti bisa. Paling berat tuh memang yang Yang tengah-tengah di tengah-tengah itu kita dihadapkan dalam 2 pilihan, lanjut atau berhenti. terus skip dulu. Skip dulu. Skip oke. Masuk akal skip dulu. Tapi kalau Bisa kita kayak itu ya. di apa istilahnya ketika hadapi sesuatu yang susah dan sulit itu kita bisa setia. Iya. Tapi kalau misalnya saya mau ini, yang sebenarnya istilahnya itu akhirnya masa kita memang butuh apa istilahnya, orang akan lebih khusus itu ketika sangat-sangat butuh Tuhan, ya kan? Ya. Kalau masyarakat saat butuh sekali itu, sangat. Kalau doanya pun rasa sekali. Rasanya itu wah, doanya itu kusuk, damai gitu. Sampai menangis berdoa. Kasar rasa damai. Karena memang kita sebagai manusia yang memang butuh begitu. Hanya sebenarnya setiap hari kita butuh, hanya kadang kita tidak sadar. Karena kita merasa kita lebih kita lebih merasa saya bisa kok. Padahal dia mencintai kita dengan cara yang luar biasa. Bukan anaknya siapa, anaknya sendiri. Datang bukan cuma untuk bersabda toh. Sudah bersabda malah berkorban juga untuk kita. Nah, itu tanda cinta yang luar biasa. Jadi kalau mau bilang itu ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Kita hanya diminta untuk setia, memandang salib Kristus. Kalau Paus Benediktus bilang itu tanda cinta yang paling nyata. Tanda cinta Allah yang paling nyata untuk kita ya salib Kristus. Bahwa Allah sudah bersabda ini dan itu, dan tanda Allah mencintai kita paling nyata yaitu yang kita boleh baca kitab suci semua dan lain-lain, tapi intinya di bahwa tanda cinta yang paling besar, paling utama Salib itu. salib Kristus. Ya, siap. Tidak ada sahabat yang menyerahkan nyawanya. Itu udah tanda cinta paling besar. Nah itu. Kita aja minta tolong sama teman, kadang-kadang segan, padahal teman ini mau aja dia bantu. Tergantung juga temannya gimana. Kalau teman bantu saya, kita sudah rasa senang luar biasa kan. Ya. Ya. Apalagi kita diselamatkan. Nah, contoh sederhana, teman biasa lalu kita ada situasi susah lalu dia bantu kita, itu kita senangnya. Padahal cuma bantu sederhana saja itu kita sudah senang luar biasa. Apalagi yang ini nanti datang untuk menyelamatkan kita, bukan sekarang saja tapi juga akhirat nanti. Itu kan istilahnya menyediakan surga yang di rumah Bapakku banyak tempat. Iya. Aku pergi dulu menyiapkan tempat untuk kalian. Berat itu. Sekarang berarti kesimpulannya Romo dari apa yang kita omongkan tadi. Ya kita punya ya sharing-sharing ini, bilang tadi seperti kita itu selalu diperhadapkan dengan pilihan antara baik dan tidak baik. Maka ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden pun Tuhan kasih bilang, ini kamu boleh semua ambil, tapi tidak boleh ambil yang di tengah. Nah, diperhadapkan dengan pilihan ini, godaan itu datang. Iya. Ya kan, datang dari ular, kemudian dari Hawa ke Adam. Maka di situ kunci utama lagi kepada pilihan. Kita memilih untuk ya, untuk ikut
godaan atau tetap memilih taat pada perintah Tuhan. Akhirnya disitulah dinamika batin kita memilih yang mana. Nah, maka disitu butuh pemahaman, butuh cinta yang besar, tapi jangan lupa setelah memilih kita setia. Dan kesetia godaan juga tetap datang, soal rasa bosan dan lain-lain. Iya betul. Maka yang paling utama ketika kita sudah memilih untuk setia, maka hadapi setiap godaan dan lain-lain. Ingat bahwa godaan itu datang dan apa tuh untuk memalingkan wajah kita dari pandangan kita ke Kristus. Ya, pilihan kita setia yakni memandang Kristus, dan godaan datang itu meminta kita untuk berbalik dari pandangan kepada Kristus. Kan tadi dibilang juga bahwa ketika kita memandang Kristus itu sebagai sumber keselamatan, dan ketika godaan datang itu ya caranya untuk supaya kita palingkan wajah dari Kristus. Ketika kita tetap memalingkan wajah ke Kristus ya kita mendapat keselamatan, tapi ketika kita keluar maka kita sedang memilih jalan yang lain, ya seperti tadi pilih kegelapan dan ya ketika sudah memilih godaan pasti akan ada, tapi kembali kepada diri kita. Maka pada masa-masa ini juga kan bacaan-bacaan mengajak kita untuk bertobat, puasa dan pantang, doa, amal kasih. Itu cara Tuhan, cara kita untuk tetap memandang salib Kristus apapun godaannya. Makanya kalau lirik balik lagi. Iya. Jadi setia pada pilihan. Ya. Perkuat iman. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pastor. Sama-sama. Malam yang menyenangkan.